Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di Jalan Layang Tol MBZ di jalur B atau dari Cikampek menuju Jakarta. Kami ingin berbagi informasi mengenai tips aman dan nyaman berkendara di Jalan Tol Layang dengan ketinggian 12 meter sejauh 36 kilometer. Kami memang pernah mengupdate beberapa kali tentang jalan layang tol MBZ ini, diantaranya adalah pergantian nama dari jalan layang tol Japek Jakarta Cikampek menjadi jalan layang tol MBZ, kemudian mengenai titik speed kamera di jalur B atau dari Cikampek menuju Jakarta yang berada di KM 28, kemudian juga jalan tol layang MBZ ini dilengkapi dengan tangga darurat sebanyak 12 unit, dan terakhir adalah mengenai titik speed kamera di jalan layang tol MBZ jalur A dari Jakarta ke Cikampek yang berada di KM 23. Nah, kali ini kami melintas pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dari Cikampek menuju Jakarta. Mengenai tips aman dan nyaman berkendara di jalan tol layang MBZ ini berlaku baik di jalur A dari Jakarta ke Cikampek maupun di jalur B dari Cikampek ke Jakarta. Di mana ketika pengendara melintas di jalan tol layang MBZ ini, supaya aman dan nyaman diantaranya adalah harus menjaga kecepatan kendaraan, kemudian fokus pada tujuan, lalu berjalan di lajur kiri, kemudian memperhatikan kondisi BBM, dan terakhir adalah tekanan udara ban kendaraan. Nah, saat ini kami sudah baru saja melintas di pintu masuk atau awal dari tol yang MBZ dari Cikampek ke Jakarta. Kami melintas pada pukul 09.30 WIB. Pada hari kerja ini kendaraan cukup lancar dan cuaca sedikit mendung. Kami mengarah ke Jakarta dan saat berkendara di jalan tol layang MBZ dengan ketinggian 12 meter sepanjang 36 km lebih sedikit ini, setiap pengendara wajib memastikan keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Kondisinya entah saat berkendara di jalan tol layang maupun di non-tol juga memang wajib hukumnya, apalagi di jalan tol layang jalur A maupun jalur B Jakarta Cikampek atau sebaliknya. Dan perbedaan kondisi jalan serta kontur yang bergelombang di tol layang MBZ ini membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas di jalan sepanjang 36 km lebih yang kami sebutkan di awal tadi. Mungkin bagi teman-teman pengendara lain yang pernah melintas di jalan tol MBZ sudah terbiasa merasakan saat berkendara di jalan layang tol MBZ ini. Dan mengutip dari Training Director Safety Defensive Konsultan Indonesia atau SDCI, Sony Susmana, yang menyampaikan hal ini beberapa waktu lalu, bagi pengendara yang belum pernah melewatinya adalah ada tips beberapa poin agar aman saat melintas di jalan tol yang MBZ ini seperti kami sebutkan di awal tadi. Mengenai tips pertama, menjaga kecepatan kendaraan. Dan saat melintas jalan tol layang, pengendara wajib memperhatikan batas kecepatan kendaraannya karena tidak boleh pengendara menyamakan jalan tol layang tersebut dengan jalan tol pada umumnya karena kondisi sambungan yang tidak rata sehingga bisa mempengaruhi
pada laju kendaraan yang jika pengendara kurang berhati-hati. Dan pengendara wajib menjaga kecepatan kendaraan antara 60 hingga 80 km per jam karena sambungan tidak merata tadi. Kemudian tips kedua adalah fokus pada tujuan. Di posisi jalan tol layang Mbz ini menyuguhkan pemandangan yang berbeda saat kita melintas. Terkadang pengendara lengah saat menikmati suasana yang tidak biasa saat melintas di jalan tol layang, di mana dianjurkan pengendara tetap fokus pada tujuan saat melintasi tol layang ini karena suasana berada di atas layang cukup menarik. Pengemudi harus tetap fokus pada tujuan dan tetap berhati-hati. Kemudian tips ketiga adalah berjalan di lajur kiri. Sebagaimana pengemudi di jalan tol biasa, saat melintas di jalan tol layang, pengendara juga harus tetap berada di lajur kiri. Mengingat untuk lajur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang akan mendahului. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa berkendara di tol layang ini kecepatan angin di bawah jalan lebih kencang daripada tol biasa karena ada terpaan angin yang berada di bahu jalan, terutama karena ada pembatas beton yang tingginya sekitar 1 meter sehingga terpaan angin menjadi lebih kencang. Kemudian tips keempat adalah ketersediaan bahan bakar minyak kendaraan menjadi hal yang perlu diperhatikan saat berkendara di jalan tol layang. Dan sebelum memasuki gerbang tol layang, pengendara sebaiknya mengecek ketersediaan BBM dalam kendaraan. Dan kita atau pengendara memastikan bahwa BBM tersebut mencukupi saat digunakan untuk melintasi jalur tol layang MBZ ini. Kemudian tekanan udara atau tekanan ban kendaraan harus disesuaikan dengan ketentuan yang biasa diletakkan di pintu mobil masing-masing kendaraan. Ban dengan tekanan udara yang ideal mampu menghemat penggunaan BBM. Selain itu juga tidak boleh diabaikan begitu saja mengenai tekanan udara ban kendaraan ini. Dengan tekanan udara yang pas, maka keseimbangan mobil akan semakin terjaga. Kami terus mengarah ke barat dan di sebelah kiri kami adalah jalan atau rel kereta cepat Jakarta-Bandung atau sebaliknya yang saat ini sudah memasuki tahap akhir. Hanya beberapa bagian di wilayah kota Bandung mendekati stasiun akhir Tegaluar yang memang masih dalam pengerjaan. Dan saat ini cuaca di jalan tol layang MBZ sudah mulai cerah dan kami sudah berjalan sekitar 18 atau 17 km dari pintu gerbang tol layang MBZ jalur B Cikampek menuju Jakarta ini, dan nanti kami akan mengakhiri perjalanan ini di akhir jalan layang tol MBZ menuju Jakarta ini di simpang jalan tol Jor ataupun memasuki tol dalam kota. Tampak situasi kendaraan pagi ini masih cukup sepi dan karena biasanya saat pagi hari, karena ini sudah memasuki jam kantor lebih, sudah pukul 10 kurang sedikit WIB, maka kendaraan biasanya yang pagi hari lebih padat karena mereka yang dari luar kota maupun juga yang menuju ke kantor sudah berangkat sejak pagi hari.
Dan bagi pengendara yang tidak melewati jalan tol layang MBZ ini, biasakan merasakan gejala keseimbangan mobil ketika terpaan angin, di mana semakin tinggi jalan memperbesar terpaan angin, terutama angin samping, maka disarankan pengendara menjaga kecepatan teraman sehingga mudah mengoreksi gerak mobil sebelum terjadi kehilangan kendali. Disarankan juga sangat penting untuk menjaga posisi tangan di lingkar kemudi pada jarum angka 3 dan 9. Agar kendaraan tetap seimbang melakukan kontrol ataupun dalam melakukan kontrol kemudi. Dan mengingat pula bahwa jalan tol layang sepanjang 36 km ini tidak memiliki rest area, maka wajib melakukan pengecekan kendaraan sebelum masuk ke gerbang tol ini, baik BBM maupun juga energi para pengendara harus prima untuk perjalanan yang cukup panjang dan tidak mudah mengantuk atau jenuh. Memang pernah kami sampaikan di awal ketika terjadi pergantian nama jalan dari tol layang Japek Jakarta Cikampek, pengendara seharusnya sudah mengantisipasi jika ingin buang air kecil, karena memang sepanjang jalan tol sejauh 36 km ini tidak tersedia rest area, termasuk sekaligus juga tidak ada kamar kecil. Dan terakhir adalah pengendara tetap harus berhati-hati juga di ruas tol layang MBZ ini. Terdapat speed kamera di KM 28 yang sudah kami lewati tadi, dan tampak di sebelah kiri kanan kami adalah beberapa gedung perkantoran maupun juga apartemen, dan sedikit lagi kami sudah akan tiba di akhir jalan tol layang MBZ ini. Mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.